Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai juga di ujung barat Indonesia. Malam ini kita akan ngantri dulu ya mobil untuk menyeberang ke Pulau Weh, ke Kota Sabang. Dan penyeberangan ini kita akan melalui Pelabuhan Ulele di Banda Aceh. Nah, ada dua pilihan kapal karena kita bawa mobil, jadi kita ikut yang kapal lambat. Untuk antrian kendaraan itu cukup banyak ya, jadi disarankan H-1 waktu malam itu antrinya. Bedanya kapal cepat dan kapal lambat adalah waktu dan harga. Ini nasi pakai telur, nasi gurih pakai teri, 10.000 doang. Ini ada martabak manis, bungkusnya pakai paspor guys. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya kita tiba di Pelabuhan Balohan di Kota Sabang. Kota Sabang ini adalah kota yang terletak di Pulau Weh, yang merupakan pulau terluar dari sisi barat Indonesia. Tekstur untuk tanah di sini itu adalah banyak perbukitan ya, jadi jalannya tuh cukup naik turun dan berkelok. Nah, ini salah satu kelok yang paling tajam di sini menurut saya, udah kayak U-turn ya. Tapi walaupun jalannya berkelok-kelok kayak gini, worth it banget karena kita dikelilingi oleh laut-laut Sabang yang luar biasa cantik. Untuk hari pertama kita langsung ke destinasi wajib di Kota Sabang, yaitu Pulau Rubiah. Nah, untuk menyeberang ke pulau ini tuh sebenarnya nggak jauh ya. Kita cukup datang ke pantai Iboi, kemudian kita bisa menyewa kapal dari pelabuhan ini. Kali ini kita menyewa kapal yang bawahnya itu ada kacanya. Jadi kita bisa lihat bagian dasar laut yang kita lewatin. Bedanya kalau kapal biasa itu harganya 200.000, sedangkan kalau untuk yang ada kacanya ini untuk satu kapal kita sewa sebesar 300.000. Perjalanan ke Pulau Rubiah itu kalau dari Iboi ditempuh hanya dalam waktu 5 menit karena memang pulaunya sendiri udah terlihat. Nah, ini dia bagian kaca kapal yang tadi saya bilang. Awalnya bingung ya, ini gimana caranya gitu ngelihat, ternyata bagian yang di tengah ini harus diturunkan terlebih dahulu seperti ini. Pada saat diturunkan seperti ini, posisi kapal tidak boleh dalam posisi bergerak karena ini akan memperlambat gerakan kapal. Jadi harus dimatikan dulu mesin, barulah kita turunkan bagian kaca ini. Nah, kita bisa lihat ya di bawah ada banyak sekali terumbu karang. Yang ini jenisnya adalah karang batik, tapi katanya orang lokal di sini banyak yang sudah hancur pasca tsunami. Tapi untunglah beberapa terumbu karang di Pulau Rubiah masih banyak yang terselamatkan dan bisa kita nikmati nantinya. Di Pulau Rubiah ada biawak lagi berjemur. Itu tempat snorkeling karena kita di sini tanggal 25 Desember. Jadi lagi liburan ya, tuh rame banget. Posisi snorkelingnya deket banget dari pantai. Jadi kayak sebentar aja berenang tuh udah nemu ikan. Jadi kayak safe lah buat anak-anak kalau mau snorkeling di sini. Dan ternyata banyak. 1, 2, 3, 4, 5, Oh my 6, god. 7, 8. Lagi arisan kayaknya biawaknya ya. 7. Ini Tina, habis itu di dekat. Alhamdulillah akhirnya kesampaian juga snorkeling di sini. Jadi tempat snorkelingnya menurut saya ini safe banget buat anak-anak ya. Jadi kebetulan Nando itu salah satu anak yang nggak bisa snorkeling di tengah laut karena dia ngerasa nggak safe kalau nggak ngelihat dasarnya. Nah, di Pulau Rubiah ini bener-bener kita bisa snorkeling cuman kayak beberapa langkah dari pantai.
Jadi walaupun kaki kita masih bisa nyentuh, itu bawahnya coba lihat, ini ikannya udah sebagus-bagus ini. Nah, ini untuk umpannya itu kita beli di sekitaran situ ya, mereka jual. Terus untuk alat snorkeling sampai GoPro kalian mau nyewa juga bisa banget di sini. Dan wajib banget sih sewa GoPro, karena sayang banget momen-momen kayak gini tuh nggak diabadikan gitu. Ini adalah pemandangan yang cuman beberapa langkah dari pinggir pantai. Nah, kita nggak berani ke arah yang lebih dalam lagi karena memang tidak disarankan ya. Memang ada batasan lifebuoy-nya gitu untuk para snorkeler gitu, kalau misalnya mau berenang di pinggir-pinggir sini. Tapi ini worth it banget, dan bahkan kemarin kita sempat ketemu ada eel moray ya, atau kayak belut gitu, belut yang kayak di Little Mermaid, itunya si siapa, Ursula, ada juga di bawah karang. Padahal ini maksudnya di pinggir pantai loh gitu. Jadi worth it banget, kalian kalau ke Sabang wajib banget snorkeling. Rasanya 1 jam nggak cukup sih untuk kita habisin spot untuk snorkeling di Pulau Rubiah ini. Jadi buat teman-teman yang punya kesempatan kesini, apalagi diver, katanya kalau diving lebih keren lagi karena bisa ngeliat terumbu-terumbu karang yang lebih oke-oke lagi. Oke, setelah dari Pulau Rubiah kita lanjut ke destinasi selanjutnya, yaitu ke titik 0 km. Jalan menuju ke titik 0 ini memang agak menantang ya, karena ini jalannya kecil banget. Kalau ketemu papasan 2 mobil itu harap berhati-hati ya teman-teman. Kita udah sampai 0 km utara Pulau Sumatera. Ya. Tugu ini bisa kita naiki dengan menggunakan tangga hingga menuju lantai kedua. Nah, kemudian di bagian atasnya kita bisa lihat ada 2 buah rencong yang merupakan senjata tradisional Aceh. Kemudian ada tanda 0 dan ada 4 pilar yang menandakan sebagai batas Indonesia di bagian barat, timur, utara, dan selatan. Dari Tugu 0 km kita melanjutkan perjalanan untuk survei tempat kita camping besok. Nah, yang pertama kita akan menuju ke Pantai Ujong Kareng. Kita akan melihat apakah di pantai ini kira-kira kita bisa membuka tenda untuk camping besok. Dan ini dia pantainya. Di pantai ini ternyata sudah tersedia beberapa cottage ya yang bisa kita tempatin, dan pantai ini bukan jenis pantai yang memiliki pantai pasir putih, dan angin di sini cukup kencang ya karena memang perbatasan langsung sama Samudra Hindia ya. Kita bisa lihat ya ombaknya lumayan besar, dan walaupun pemandangannya cukup bagus, tapi kami rasa pantai ini kurang cocok untuk kami camping besok. Kita lagi di Pantai Ujung Kareng, Sabang. Keren banget sih pantainya. Setelah itu kami melanjutkan ke pantai kedua sebagai opsi tempat kami camping, yaitu Pantai Gapang. Nah, Pantai Gapang ini lokasinya udah deket sama Ibui ya, tempat kita nyebrang ke Rubiah. Posisi pantainya seperti ini. Nah, ini tuh kayaknya bakalan cocok sih karena memang kita cari pantai yang punya pasir, area pasir putihnya lumayan luas seperti pantai ini. Jadi akhirnya kita memutuskan kita bakal camping besok di sini. Untuk detail camping, videonya akan dipisah ya karena lumayan panjang tuh. Kita lagi di kota Sabang, tepatnya ada di kota bawah kalau orang bilangnya. Jadi di sini adalah pusat perdagangan, kuliner, banyak ruko-ruko kayak gini. Letaknya emang di bawah, jadi deket sama laut. Kita pesan es
es campur. Nah, toko ini tuh terkenal dia jual kayak semacam bakpia. Mana bakpianya, Pak? Nih. Ini namanya kue kacang Hijau hijau age age, Sabang. Sabang. Coba tengok kayak mana bentuknya. Bentuknya apa itu bentuknya tuh? Nggak bisa dibuka. Oh ya, dia kayak bakpia gitu lah, Bu. Rasanya ada yang original, pandan. Pandan. Oh, Si kacang hijau, Pak. ini kayak buat oleh-olehnya atau oleh-olehnya. Itu sama pandan. Kan ada juga pandan ya. Kue kacang hijau. Akhirnya perjalanan kami di Pulau Sabang harus berakhir dan kita akan menyeberang kembali ke kota Banda Aceh melalui pelabuhan Balohan. Karena hari ini super ramai, jadi kita hanya kebagian tiket VIP untuk kapal lambatnya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada dua pilihan, yaitu kapal cepat dan kapal lambat. Kapal cepat itu hanya diperuntukkan untuk penumpang saja dan tidak boleh membawa kendaraan. Tapi ternyata alhamdulillah worth it banget sih ini untuk kelas VIP-nya karena ruangannya ber-AC, kemudian kita ada di bagian depan kapal, jadi pemandangannya bagus. Nah, ini untuk tiket penumpang dan kendaraannya. Untuk kalian yang ingin melakukan perjalanan, saya sih lebih rekomendasiin kelas VIP sekalian ya, karena bedanya nggak terlalu jauh, tapi fasilitas yang kalian dapatin itu lumayan bagus. Dan juga kalau kalian beruntung, itu bisa lihat ada beberapa lumba-lumba loh saat perjalanan. Nah, ini dia kapal kita akan merapat dan kita akan meneruskan perjalanan selanjutnya ke kota Takengon, masih di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.